Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tentang materi kelas 4 pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 1 kali ini yaitu keberagaman budaya di Indonesia, cara menghasilkan bunyi, dan tentang gagasan pokok serta gagasan pendukung. Keberagaman di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita sebut dengan NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya ya. Mengapa budaya di Indonesia bisa berbeda-beda? Ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keragaman sosial budaya di Indonesia. Antara lain, persebaran nenek moyang bangsa Indonesia, kemudian kondisi kepulauan Indonesia, dan juga letak geografis Indonesia. Kita tahu bahwa negara Indonesia terdiri atas pulau-pulau, sehingga budaya yang ada di salah satu daerah bisa berbeda dengan daerah yang lain. Kemudian, letak geografis Indonesia juga bisa mempengaruhi perbedaan sosial budaya di Indonesia, karena budaya di daerah pesisir pantai bisa jadi berbeda dengan budaya yang ada di daerah pegunungan. Keragaman agama di Indonesia pun juga berbeda-beda. Kita tahu ada 6 agama yang diakui di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu, dan juga Buddha. Keragaman budaya yang ada di Indonesia akan kita pelajari hari ini. Apa sajakah itu? Ada dari pakaian adat. Indonesia memiliki berbagai jenis pakaian adat. Namun, yang akan kita pelajari hari ini hanya beberapa contohnya ya. Yang pertama ada baju pesaan dari Jawa Timur, baju ule balang dari Nangro Aceh Darussalam, baju ulos dari Sumatera Utara, baju kebaya dari Jawa Tengah, dan baju bodo dari Sulawesi Selatan. Beberapa contoh tersebut adalah contoh pakaian adat dari daerah di Indonesia. Selanjutnya, ada juga keragaman tentang rumah adat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah rumah adat Baduy yang berasal dari daerah Banten, Jawa Barat. Selain Baduy, ada lagi loh, yaitu rumah adat Tongkonan, berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Selain itu ada lagi rumah adat Honai yang berasal dari daerah Papua. Dan juga ada rumah adat Joglo yang berasal dari daerah Jawa. Selain pakaian adat dan rumah adat, ada juga keragaman budaya Indonesia, yakni pada tarian adatnya. Contoh tarian adat yang ada di Indonesia antara lain tari saman dari Aceh yang sudah mendunia, tentu kalian tidak asing lagi kan? Ada tari jaipong dari Jawa Barat, tari reog Ponorogo dari Jawa Timur, provinsi kita, ada tari kipas pakarena dari Sulawesi Selatan, ada tari piring dari Sumatera Barat, dan juga tari remo yang berasal dari provinsi kita juga. Selain contoh tarian adat di Indonesia ini, tentunya kalian pasti bisa menyebutkan contoh lain dari tarian adat yang ada di Indonesia, bukan? Hebat! Selain tarian adat, keragaman budaya yang ada di Indonesia juga bisa kita lihat melalui makanan khasnya. Beberapa contoh makanan khas dari berbagai daerah di Indonesia, yakni pika Ambon, Sumatera Utara, rendang dari Sumatera Barat, pempek dari Sumatera Selatan, kerak telur dari daerah Jakarta, gudeg dari Yogyakarta, rujak cingur dari Jawa Timur, ayam betutu dari Bali, dan juga papeda dari wilayah Maluku dan juga Papua. Berikut adalah contoh lagu daerah yang ada di Indonesia, yakni pertama lagu Soleram dari Riau,
lagu Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, lagu Apuse dari Papua, dan Bungong Jeompah dari Aceh. Kalau dari daerahmu, apa lagu daerahmu? Selanjutnya, kita akan belajar keberagaman budaya Indonesia melalui bahasa daerahnya. Berikut adalah contoh bahasa daerah di Indonesia. Ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, ada bahasa Batak, ada bahasa Madura, dan ada bahasa Jawa. Tahukah kamu berasal dari manakah bahasa Sunda itu? Ya, betul, dari Jawa Barat. Kalau bahasa Betawi berasal dari Jakarta. Kalau bahasa Batak biasa digunakan di daerah Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sedangkan bahasa Madura dari Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Dan bahasa Jawa sering digunakan di Pulau Jawa, meliputi Yogyakarta, Jawa Tengah, maupun Jawa Timur. Selain bahasa daerah, keberagaman budaya yang ada di Indonesia bisa kita lihat dari alat musik daerah. Contoh alat musik daerah di Indonesia adalah gamelan yang berasal dari Jawa, angklung dari Jawa Barat, sasando dari NTT, dan tifa dari Papua. Sekarang, kalian telah mempelajari beberapa contoh alat musik. Nah, tahukah kamu bahwa setiap alat musik memiliki cara yang berbeda dalam memainkannya? Coba tebak bagaimana cara memainkan alat musik berikut. Yang pertama ada gendang. Gendang dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada saluang, mirip dengan seruling, dimainkan dengan cara ditiup. Selanjutnya ada angklung dengan cara digoyang, ada kecapi dengan cara dipetik, dan terakhir ada rebab dengan cara digesek. Bagaimana gendang bisa menghasilkan bunyi? Cara gendang menghasilkan bunyi adalah dengan ditabu atau dipukul pada bagian selaput atau membrannya. Ketika dipukul atau ditabu, selaput ini kemudian akan bergetar. Getaran pada selaput gendang inilah yang kemudian menghasilkan bunyi. Selanjutnya ada saluang. Bagaimanakah cara saluang bisa menghasilkan bunyi? Cara saluang dapat menghasilkan bunyi dengan cara ditiup pada sudut tepi atau rongga bagian atasnya. Sehingga, sesuai dengan prinsip fisika akustik, tiupan yang keluar dari mulut akan menggetarkan dinding bagian dalam saluang sedemikian rupa sehingga menghasilkan bunyi. Selanjutnya ada alat musik angklung. Tahukah kamu bagaimana angklung bisa menghasilkan bunyi? Cara terjadinya bunyi pada angklung adalah dengan digoyangkan. Pada angklung digoyangkan, maka badan dari alat musik tradisional tersebut akan saling berbenturan dan memunculkan getaran. Getaran inilah yang pada akhirnya akan memunculkan bunyi atau suara yang bisa ditangkap oleh telinga kita. Selanjutnya ada alat musik kecapi. Bagaimana kecapi bisa menghasilkan bunyi? Cara kecapi menghasilkan bunyi adalah dengan cara saat senar atau dawai pada kecapi dipetik atau ditoel, maka akan terjadi resonansi udara di dalam badan kecapi yang kemudian menghasilkan gelombang yang sampai pada telinga kita. Terakhir, ada alat musik rebab. Bagaimanakah cara rebab bisa menghasilkan bunyi? Cara rebab menghasilkan bunyi adalah dengan cara saat senar atau dawai pada rebab digesekkan, maka akan terjadi getaran gesekan akibat senar yang bergetar,
sehingga menghasilkan gelombang bunyi yang sampai di telinga kita. Perlu diingat ya, bahwa bunyi merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa, sehingga di luar angkasa, kita tidak akan bisa mendengarkan bunyi, karena di luar angkasa adalah contoh ruang hampa. Kalian telah mempelajari berbagai budaya di Indonesia, termasuk contoh alat musiknya. Tahukah kamu, di beberapa daerah sering diadakan pawai budaya untuk memperkenalkan betapa kayanya budaya bangsa Indonesia. Pawai budaya adalah kegiatan pertunjukan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai provinsi di Indonesia. Berikut terdapat teks mengenai pawai budaya. Yuk kita simak. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Pada bacaan yang baru saja kita baca tentang pawai budaya, terdiri dari beberapa paragraf. Nah, beberapa paragraf tadi tersusun atas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tahukah kamu apakah itu gagasan pokok? Apa pula itu gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah kalimat inti atau pokok dari pembahasan dari suatu paragraf. Bisa terletak pada awal, tengah, atau akhir paragraf. Jadi, apa yang dibahas dari suatu paragraf tersebut, itulah gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Biasanya, lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Jadi, gagasan pendukung berfungsi untuk memperjelas gagasan pokok. Kita lihat kembali teks bacaan yang telah kita baca tadi tentang pawai budaya, dan mari kita tentukan manakah yang termasuk gagasan pokok dan juga manakah yang termasuk gagasan pendukung. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Apakah ini gagasan pokoknya? Bagaimana menurutmu? Ya, benar sekali. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, merupakan gagasan pokok, karena ini adalah inti dari paragraf yang akan dibahas selanjutnya. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Pawai ini merujuk pada pawai budaya, sehingga kalimat pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia merupakan gagasan pendukung. Gagasan pendukung terdiri dari lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf, sehingga tidak hanya kalimat pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia, tapi juga kalimat selanjutnya yang merupakan penjelasan dari gagasan pokok. Kita cek ya. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Pawai lewat, yang dimaksud adalah pawai budaya tadi. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Masih merupakan gagasan pendukung. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sekarang, kalian sudah paham kan mana yang termasuk gagasan pokok dan juga manakah kalimat yang termasuk gagasan pendukung. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.